Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini di kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya kutip dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ini merupakan dorongan daripada Tuhan Yesus sendiri kepada semua umat Tuhan. Dia mendorong untuk meminta kepadanya apapun yang menjadi kerinduan dan keinginan daripada setiap kita. Nah, itu sebabnya dikatakan sini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, cari maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, minta itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berarti kita memohon dengan rendah hati kepada Tuhan, dengan tidak ada jemu-jemunya. Sebagai contoh yang kita lihat, seperti seorang pengemis di jalan, kalau mereka meminta, tidak langsung ada yang mereka mendapat, tetapi walaupun mereka tidak mendapat, mereka terus datang terus. Nah, yang Tuhan mau kita seperti ini, makanya dia ambil sebagai contoh yaitu orang miskin dalam khotbahnya di dalam Matius pasal yang ke-5. Jadi seperti orang miskin, dia tidak beri sebagai contoh orang kaya. Nah, itu sebabnya namanya orang miskin itu istilahnya dia berusaha, dia mencari untuk dia mendapatkan. Itu sebabnya di sini dikatakan Tuhan Yesus mendorong kita semua yang percaya kepadanya untuk meminta di dalam doa. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-14 dikatakan, di dalam Lukas pasal 11 ayat 13 dan 14 dikatakan, jadi kita harus meminta di dalam nama Dia, dan Dia katakan, kalau kamu meminta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Bahkan juga diulang lagi di dalam ayat 14 dikatakan di sini, aku akan melakukannya. Jadi kalau kita meminta kepada nama Yesus, Dia akan melakukannya. Nah, jadi artinya waktu kita meminta ya, jadi kita meminta di dalam nama Yesus. Kita meminta dalam nama Yesus, bukan di dalam nama siapa-siapa. Jadi kita jangan bosan-bosannya untuk meminta apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita, tetapi harus di dalam Yesus. Di dalam Yesus artinya kita hidup dengan Yesus. Kita dipimpin oleh Yesus dan memperhidupkan Yesus dalam kita. Nah, itu sebabnya kita harus memohon kepadanya, tidak hanya sekedar saja, tetapi terus menerus memohon kepadanya. Nah, makanya Dia akan melakukannya. Dan selanjutnya tadi dikatakan di sini, carilah maka kamu akan mendapat. Nah, kalau tadi kita meminta itu memohon secara rendah hati, terus menerus datang kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita mohon kepada Dia, maka Dia akan melakukannya. Dan selanjutnya cari di sini. Kita juga tidak hanya kalau tadi meminta itu ya mungkin hanya sekedar, tapi di sini harus lagi berusaha mencari maka kamu akan mendapatkannya. Jadi kita harus mencari dengan berusaha, dengan sungguh-sungguh. Ibarat kata dicontohkan seperti orang yang mencari emas. Mereka harus menggali, enggak begitu waktu mereka gali begitu dapat, tidak. Panas terik matahari, bahkan bahaya pun akan mereka alami. Waktu mereka menggali sebuah lubang atau tanah itu yang ada emasnya di sana, mereka rentan di dalam daripada bahaya. Mungkin itu tanah itu bisa longsor, tetapi dengan kegigihan mereka untuk mencari, nah sehingga mereka mendapatkannya. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kita harus mencari di dalam Tuhan Yesus. Dengan gigi kita harus sungguh-sungguh datang kepadanya. Jadi jangan bosan-bosan. Jangan kita bosan untuk memohon atau berusaha dengan mencarinya dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam kitab Amsal pasal 4 juga dikatakan, jika engkau mencarinya seperti mencari emas dan mencari perak, maka engkau akan menemukannya. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita butuh Tuhan Yesus dalam hidup ini. Nah, untuk kita memperoleh apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam kehidupan ini, kita harus datang terus menerus berusaha
dengan sekuat tenaga, dengan giat, dengan gigi untuk datang kepada Tuhan. Jadi jangan kalau saat itu kita mungkin berkata, sudah saya lama berdoa memohon kepada Tuhan, kok tidak ada jawabannya. Nah, jangan seperti itu. Percayalah, walaupun memang pada saat itu Tuhan tidak langsung jawab daripada doa-doa kita, bahwa yakinlah saatnya Tuhan akan menjawabnya. Nah, oleh sebab itu, jangan putus asa, jangan bosan, jangan menyerah. Nah, tetapi harus giat, harus gigih untuk menyatakannya kepada Tuhan di dalam permohonan kita kepada Dia. Makanya juga ayat selanjutnya dikatakan, ketoklah maka pintu yang akan dibukakan bagimu. Nah, jadi artinya kalau tadi kita memohon ya, meminta, memohon ya, belas kasihan Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan mencari harus lebih giat, lebih sungguh-sungguh ya, harus gigih. Nah, selanjutnya dikatakan ketok. Jadi artinya kita juga jangan menyerah. Terus ketok pintu hatinya Tuhan. Dan artinya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8 juga, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, segala jerih payah lelah daripada Bapak Ibu untuk memohon kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita, kalau kita terus bawa di dalam Tuhan, walaupun pada saat kita memintanya, mungkin udah bertahun-tahun kita memintanya, tetapi percaya bahwa Tuhan sesuai dengan firman Tuhan katakan, setiap orang yang memintanya akan mendapat, dan setiap orang yang mencarinya akan mendapat, dan setiap orang yang mencarinya, memintanya akan mendapat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan dikatakan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, ini janji daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah berbohong. Firman-Nya ya dan amin. Hanya dihimbau atau diinginkan daripada kesabaran kita untuk kita menanti daripada janji-janji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seberapa lama kita memohon kepadanya, apa yang menjadi kerinduan kita, apalagi masalah kehidupan kita, di saat kita terus datang kepada Dia, maka kita akan menerimanya. Ya iya dong ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ibarat kata sebagai contoh, kalau kita menanam sayur ya, kalau kita tanam sayur, ya tentu sayur yang kita tanam itu akan kita petik. Nah, atau menanam padi, kita juga akan mengambil padinya. Nah, sama juga. Nah, kalau kita menaikkan doa-doa kita terus menerus, tidak jemu-jemu kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kepadanya, dengan suatu tekad atau dengan kemauan yang luar biasa, bahkan dengan kegigihan yang daripada kita. Mungkin ada banyak kita alami di dalam kita terus berseru kepada Tuhan. Percayalah, yakin, karena ini janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakan itu ya dan amin. Itu sebabnya saya mau katakan buat kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banggalah punya Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, bahwa kita ini anak-anaknya, dan Dia juga mendengarkan daripada setiap doa kita. Nah, itu sebabnya juga di dalam kitab Filipi juga dikatakan, janganlah kamu khawatir, tetapi nyatakan keinginanmu kepada Tuhan, permohonanmu, dan dalam doa kepada Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang menjadi permohonan kita ini sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Dia akan menggenapinya. Tinggal memang kita harus bersabar. Yang pasti Tuhan akan menjawabnya. Cepat lambat Tuhan akan menyatakannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, teruslah menerukan apa yang menjadi keinginanmu kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia, mohon kepadanya, minta kepadanya, dan terus sungguh-sungguh mencarinya, terus mengetok pintu hati Tuhan. Maka Dia akan menyatakan dan melakukan firman-Nya itu terjadi bagi Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu. Sekali lagi katakan, jangan jemu-jemu. Teruslah memohon sesuai dengan firman Tuhan dikatakan, mintalah ya,
Ayat 8 tadi, kalau kita meminta, ya kan kita akan mendapat. Kalau kita mencari juga kita akan diberikan. Bahkan juga kalau kita mengetuk pintunya, dan pintu itu akan dibukakan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangga punya Allah yang hidup. Siapa sih yang mau mendengarkan Bapak Ibu selain hanya daripada Tuhan? Oleh sebab itu, Tuhan, apapun persoalanmu saat ini, nyatakan, minta kepada Tuhan. Cari terus sungguh-sungguh, ketok pintu hati Tuhan, maka Dia akan melakukannya. Sebab Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak Tuhan. Tuhan akan memberkati daripada keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan akan memberkati usahamu, Tuhan akan memberkati ladang dan kebunmu. Apapun yang kau perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya.